Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahaleo Al-Ahmad, NIM 20721111042 dari Prodi Ilmu Kelautan. Jadi hari ini saya akan menjelaskan sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia yang disusun oleh Bapak Suparman SSMU. Bahasa Indonesia yang kita gunakan saat ini berasal dari bahasa Melayu. Kenapa bahasa Melayu dijadikan cikal bakal bahasa Indonesia? Jadi alasan bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia adalah karena bahasa Melayu merupakan lingua franca atau bahasa pergaulan. Kesederhanaan sistem bahasa Melayu yang tidak memiliki tingkatan sehingga mudah untuk dipelajari. Dan yang ketiga adalah mudah digunakan sebagai bahasa kebudayaan. Sekarang sejarah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia sebelum kemerdekaan. Jadi pertama itu Majapahit dan Sriwijaya pada abad ke-7. Terus prasasti di Sumatera, Jawa, dan Pulau Luzon. Ketiga, awal abad ke-19 Raja Ali Haji membuat kamus Eka Bahasa untuk bahasa Melayu. Terus selanjutnya kita ulangkan Melayu pada tahun 1896 oleh Nawawi Sultan Makmur dan M.Taib Sultan Ibrahim. Terus awal abad ke-20 atau tepatnya pada tahun 1901 Indonesia mengadopsi ejaan Van Ophuijsen. Terus pada tahun 1908 terbentuk Komisi Bacaan Rakyat. Masa penjajahan Belanda, bahasa Melayu digunakan sebagai sarana perhubungan luas termasuk bahasa surat kabar. Pada tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda menyepakati Sumpah Pemuda yang mengubah nama bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia dan mencetuskannya sebagai bahasa persatuan. Pada tahun 1938, diselenggarakan Kongres pertama Bahasa Indonesia di Solo. Dan terakhir, masa penjajahan Jepang, bahasa Indonesia semakin berkembang karena pemerintah Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda. Sekarang sejarah bahasa Indonesia setelah kemerdekaan. Sehari setelah kemerdekaan, yaitu tanggal 8 Agustus 1945, dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 ditetapkanlah bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Ejaan bahasa Indonesia dibekukan dan ditetapkan pada tahun 1972 setelah mengalami beberapa perubahan, yaitu pada tahun 1901 ejaan Van Ophuijsen dan tahun 1947 ejaan Suwandi. Tahun 1975 dikeluarkan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Sekarang bahasa Indonesia dipelajari di berbagai PTN, PTS, dan internasional. Selanjutnya adalah kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional ditetapkan melalui Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Fungsi bahasa nasional tersebut adalah sebagai berikut. 1. Kebanggaan nasional. 2. Identitas nasional. 3. Alat pemersatu berbagai suku. 4. Alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dikukuhkan sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Fungsi bahasa negara sebagai berikut. 1. Bahasa resmi kenegaraan. 2. Bahasa pengantar di lembaga pendidikan. 3. Bahasa resmi dalam perhubungan tingkat nasional untuk pembangunan dan pemerintahan. Dan keempat adalah bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Jadi cukup segitu saja pemaparan dari saya untuk kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.